suku Toraja, ke beberapa waktu saya itu ngajar sekolah minggu. Ngajar sekolah minggu? Iya. Nah, dari situ saya memahami harus isi Alkitab kan. Kalau guru ngaji itu harus memahami isi Alkitab. Sama kayak guru ngaji seperti itu. Nah, di situ saya bilang dalam diri saya kayak ada tolak belakang antara diri saya dan ajaran saya yang dari lahir. Nah, sejak itu saya mulai mencari-cari tentang Islam yang sebenarnya seperti apa. Islam itu bagaimana. Dan memang di Perjanjian Baru kitab saya itu dijelaskan bahwa Nabi Isa itu bukan sebenarnya Tuhan, tapi dia sebatas nabi, tapi dari tingkat kematiannya, caranya dimakamkan sama dengan cara-cara orang Muslim yang pakai itu kafan. Nah, dikuburkan pakai kafan juga. Dan di situ saya bilang kalau dikuburkan secara kafan berarti dia memang Islam. Ya, ini katanya ini orang Toraja nih. Terus dia katanya juga adalah seorang guru sekolah minggu. Tapi kalau dia ngaku guru sekolah minggu, tapi masakan soal Yesus aja dia nggak paham dan tidak mengerti. Selama ini apa sebenarnya yang diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu? Dan bahkan dia goyah imannya hanya gara-gara Yesus mati kemudian dikasih kafan. Dan menurut dia jika Yesus matinya dikasih kafan, itu berarti dia adalah orang Islam. Jadi standar Islam adalah dia pakai kafan. Terus bagaimana jika ada orang-orang dalam peperangan kemudian mati dibungkus kain yang putih kayak kafan? Apakah dia otomatis jadi Islam? Wah, ternyata syarat jadi Islam cuman karena kafan. Nah, oke. Kita harus lebih paham, lebih tahu tentang hal ini. Sekarang saya balik. Mana yang lebih dahulu, Yesus mati atau ada Islam? Ya jelas Yesus mati dan bangkit itu lebih dulu. Nah, Yesus itu adalah orang Yahudi. Dan pada zaman itu, orang-orang yang beragama Yahudi, orang Yahudi yang beragama Yahudi, mereka jika mati, mereka itu semuanya pakai kain dikafanin gitu. Dan juga dimasukin di kuburan. Dan kuburannya pun beda sama orang Islam zaman sekarang. Kalau zaman sekarang di Indonesia ini kan dikubur dalam tanah. Kalau zaman itu tidak seperti itu. Justru pada zaman itu dikuburnya itu bahkan itu adalah seperti semacam goa. Kemudian dimasukin ke dalam goa itu dan kemudian dia dikuburkan. Nah, itu orang Yahudi. Sekarang kalau saya balik, jangan-jangan kalian yang mati dikafanin itu kalian adalah beragama Yahudi, jangan-jangan. Dan jangan-jangan kalian ini sebenarnya orang Israel. Kemudian ngaku-ngaku orang Indonesia. Ya, bagaimana? Ayo. Nah, inilah logika itu penting ya. Jangan sampai kalian demi membela sesuatu, kemudian logika kalian dibalik. Nah, sekarang kalau saya bilang semua orang Yahudi pada zaman sekarang mungkin saja mereka kalau mati masih dikafanin. Nah, jangan-jangan Netanyahu yang kalian benci selama ini, ternyata dia adalah orang Muslim karena dia dikafanin, contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak bisa kita menilai seseorang, menilai sesuatu itu hanya gara-gara dia dikafanin apa enggak. Dan kemudian kita judge, oh ini Islam dan ini bukti bahwa dia Islam. Nah sekarang pernah nggak Yesus ngomong kalau dirinya adalah beragama Islam? Kan nggak ada, ya kan? Jadi janganlah ngarang-ngarang bebas gitu, apalagi kamu guru sekolah minggu. Selama ini kamu belajar apa sebenarnya waktu jadi guru sekolah minggu? Jangan-jangan nol besar aja yang kamu ajarin ke anak-anak. Dan saya ragu kalau kamu ini pernah Kristen. Ngomong aja kayak gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Luis Budi Prasetyo sini. God be with you all.